sebelum sidang dibuka sesuai dengan yang keinginan dari penasihat hukum untuk para wartawan ya, tolong dilarang untuk melakukan live streaming. Live streaming ini gimana? Saya tidak pernah mengajukan permohonan itu, makanya saya heran. Saya nanti mau luruskan di persidangan. Analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Jadi kalau kita membahas kasus Subang ini, inilah kasus yang berasal dari keterangan pelaku, ya bisa saja mengarang bebas, berbohong dan sebagainya. Ya kalau tidak itu dilakukan, ini kasus sudah, kita aja umur itu bertambah 4 tahun, kurang lebih dari tahun 2021 sekarang 2025, kasus belum terungkap. Dan tidak terlepas di situ saja sahabat-sahabat AK. Di dalam persidangan, ini yang luar biasanya seorang katakanlah hakim itu adalah yang mulia. Orang-orang yang memutuskan salah benarnya terdakwa berdasarkan keyakinan hakim. Sekali lagi berdasarkan keyakinan hakim. Sahabat-sahabat AK, bagaimana bisa seandainya keyakinan hakim itu mengatakan bahwa PH tidak mengizinkan melakukan siaran live. Padahal PH Yosep Rohman mengatakan tidak pernah melakukan itu, mengatakan itu. Berarti mengarang-arang cerita. Kalau itu sempat terjadi, ini luar biasa kasus ini. Jadi keyakinan-keyakinan di persidangan itu, ini bisa terbantahkan. Misalnya hakim mengatakan PH tidak mengizinkan live. Padahal bukan PH mungkin yang mengatakan itu, tapi mengatasnamakan PH. Karena PH Rohman juga membantah itu. Bagaimana kasus ini sahabat-sahabat AK? Untuk kehadiran kedua korban. Mari dengarkan dulu potongan video ini. Hadirin sekalian, majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Baik ya, sebelum sidang dibuka sesuai dengan yang keinginan dari penasihat hukum untuk para wartawan ya, tolong dilarang untuk melakukan live streaming ya. Silakan di luar ya, sepakat? Tolong ya, silakan. Masalah persidangan ini tanpa live streaming ini gimana? Saya tidak pernah mengajukan permohonan itu, makanya saya heran. Saya nanti mau luruskan di persidangan. Saya menyampaikan bahwa kami tidak pernah meminta kepada pengadilan untuk agar teman-teman tidak boleh masuk. Saya tidak pernah mengajukan itu. Jadi saya luruskan ya, saya tidak pernah meminta kepada pihak pengadilan untuk menolak teman-teman live streaming ataupun mengambil video. Saya tidak pernah. Saya nggak tahu, itu mungkin kebijakan dari pengadilan, tapi saya tidak pernah mengajukan permohonan. Ya. Tahun 6 polisi menjadi saksi dalam persidangan kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Selasa, tanggal 23 April tahun 2024. Polisi-polisi yang didatangkan itu merupakan yang pertama kali tiba ke tempat kejadian perkara, TKP. 6 polisi yang dihadirkan menjadi saksi, yakni Ibtu Karsa, Bribka S. Solihin, Bribtu Dede Hidayat, Ibda Irlansyah, Ibda Taryono, dan Aibda Roni Rahman. Kasus Subang merupakan kasus pembunuhan dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad keduanya ditemukan tertumpuk di bagasi Alphard di rumah mereka yang terletak di desa, Kecamatan Jalan Caga, Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Pada persidangan kelima,
Majelis Hakim melarang wartawan mengambil gambar dan menayangkan siaran langsung jalannya persidangan tersebut, meski sidang tersebut bersifat terbuka. Hal tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis Hakim Ardi Wijayanto berdasarkan permintaan kuasa hukum Yosep Hidayah. Namun, ketika dikonfirmasi, kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayah, mengaku pihaknya tidak pernah mengajukan permintaan larangan peliputan. Kami tidak pernah meminta teman-teman media tidak masuk. Kami hanya meminta kepada majelis fotokopi berkas acara. Jadi kami tidak meminta pelarangan itu, ungkapnya. Rohman juga tidak mengetahui apa maksud dari ketua majelis yang tiba-tiba menyampaikan pelarangan liputan pada jalannya persidangan. Saya tidak tahu maksudnya apa karena kami tidak pernah mengajukan permohonan apapun selain permintaan berkas, kata Rohman kepada awak media. Humas Pengadilan Negeri Subang, Muhammad Iqbal, mengatakan, pelarangan liputan pada sidang tersebut berdasar pada KUHP pasal 159. Majelis Hakim khawatir ada informasi yang bocor atau keterkaitan saksi satu dengan yang lain jika dilakukan peliputan. Pada prinsipnya masalah peliputan tidak dilarang karena kan sidang terbuka untuk umum. Jadi karena ini keterangan saksi sesuai dengan KUHP pasal 159. Jadi dikhawatirkan jika keterangan saksi diliput secara live streaming itu. Sementara saksi-saksi yang lain masih banyak dikhawatirkan saksi mengetahui keterangan sementara dari saksi lain, ucapnya. Akibat dilarang meliput, wartawan tidak mengetahui seperti apa keterangan para saksi di persidangan kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika dengan terdakwa Yosep Hidayah tersebut. Jalannya